warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga selamat hari Sabtu. Perkenalkan, nama saya Resvan Arya Dharma dari kelas 9A. Di pagi hari ini dan tepat di kilometer 3, saya bakal memberitahu siapa sih ilmuwan Islam yang menemukan dan mengembangkan ilmu pelajaran ekonomi. Nah, ternyata orang ilmuwan Islam yang menemukan dan mengembangkan ilmu ekonomi itu adalah Ibnu Khaldun. Next, kita bakal mencari tahu siapa sih itu Ibnu Khaldun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam kali ini saya akan memberitahu kepada kalian siapa sih Ibnu Khaldun itu, kapan dia lahir, apa sih kitab yang terkenal yang mungkin dia bikin, terus masa dia belajar. Di malam kali ini saya bakal memberitahu kepada kalian semua siapa itu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang tokoh besar dunia Islam yang karyanya menggabungkan ekonomi, sosiologi, politik, dan sejarah dalam satu kerangka pemikiran yang utuh. Ibnu Khaldun lahir pada 27 Mei 1332 Masehi, bertepatan dengan 1 Ramadan 732 Hijriah, di kota Tunis, Afrika Utara, yang kini menjadi bagian dari Tunisia. Beliau wafat pada 17 Maret 1406 Masehi di Kairo, Mesir pada usia 73 tahun. Nama lengkap beliau adalah Abu Zaid Ar-Rahman ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami. Julukan yang melekat padanya antara lain Bapak Sosiologi, Bapak Historiografi Modern, dan yang terakhir Bapak Ekonomi Politik. Beliau berasal dari keluarga terpelajar yang nenek moyangnya berasal dari Hadramaut, Yaman, kemudian menetap di Andalusia dan akhirnya pindah ke Afrika Utara. Keluarganya dikenal sebagai ulama, pejabat, dan penulis. Lingkungan ini membentuk Ibnu Khaldun menjadi pribadi yang dekat dengan ilmu pengetahuan sekaligus politik. Masa belajarnya dimulai sejak kecil. Di usia dini, beliau menghafal Al-Quran hingga hatam. Kemudian ia mempelajari hadis, fikih, tata bahasa Arab, sastra, logika, filsafat, ilmu hitung, dan astronomi. Yang penting untuk kita garis bawahi di malam ini, Ibnu Khaldun juga mempelajari ilmu ekonomi meskipun pada masa itu belum dikenal sebagai disiplin ilmu tersendiri. Beliau memikirkan bagaimana produksi, tenaga kerja, dan perdagangan mempengaruhi kemakmuran suatu negara. Pendidikan ini ia tempuh dari para ulama terkemuka di Tunis hingga remaja, lalu dilanjutkan melalui pengamatan langsung selama bekerja di pemerintahan. Perjalanan karir Ibnu Khaldun penuh dinamika. Pada usia muda ia sudah menjadi sekretaris di pemerintahan, dan juga ia pernah menjadi penasihat politik, diplomat antar kerajaan, dan beberapa kali menjabat sebagai qadi atau hakim yang agung di Mesir. Dan ternyata dia juga mengajar di mana? Ya betul, dia juga mengajar di Universitas Al-Azhar. Namun dunia politik yang penuh intrik membuatnya beberapa kali kehilangan jabatan, bahkan dipenjara. Saat mengasingkan diri di sebuah benteng di Aljazair, beliau memanfaatkan waktu untuk menulis karya monumentalnya. Karya terbesar Ibnu Khaldun adalah kitab Al-Ibar, sebuah buku sejarah dunia. Bagian pendahuluannya Al-Muqaddimah menjadi karya yang paling berpengaruh. Di dalamnya ia membahas ekonomi secara mendalam. Yang pertama, kemakmuran negara bergantung pada produksi dan tenaga kerja. Yang kedua, pembagian kerja meningkatkan efisiensi dan kemajuan peradaban. Yang ketiga, pajak yang terlalu tinggi menghambat perdagangan dan menurunkan semangat kerja. Sedangkan pajak moderat mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep-konsep ini muncul ratusan tahun sebelum teori ekonomi barat lahir. Namun, Ibnu Khaldun tidak hanya memikirkan ekonomi. Dalam bidang sosiologi, ia memperkenalkan konsep ashabiyah, yaitu solidaritas sosial sebagai kekuatan utama suatu bangsa. Ia menggambarkan siklus peradaban. Sebuah negara lahir karena persatuan rakyatnya, berkembang ketika rakyat produktif, melemah ketika solidaritas hilang, lalu runtuh karena kemewahan berlebihan. Dalam bidang sejarah, ia menekankan metode ilmiah dan verifikasi fakta. Ia menolak menerima cerita sejarah tanpa bukti yang jelas dan selalu mencari hubungan sebab sampai akibat. Pemikiran ini menjadikannya sebagai pelopor historiografi modern. Pengaruh Ibnu Khaldun sangat luas. Sejarawan terkenal Arnold Toynbee menyebut Al-Muqaddimah sebagai salah satu karya terbesar dalam sejarah pemikiran manusia. Hingga kini, teori-teorinya tentang hubungan antara ekonomi, sosiologi, dan politik masih diajarkan di universitas seluruh dunia.
meninggalkan Ibnu Khaldun. Saya ulangi kembali, Ibnu Khaldun wafat pada 17 Maret 1406 Masehi di Kairo, Mesir. Dia meninggalkan warisan ilmu yang terus hidup selama lebih dari 6 abad. 6 abad guys, bayangin. Pemikirannya membuktikan bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari dinamika sosial, politik, dan sejarah. Segitu saja dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya dan juga bahasa tutur bahasa yang belum jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.